selalu identik dengan kafein yang dianggap membahayakan kesehatan. Beberapa mitos terus mencuat mengenai dampak negatif ini, seperti pada ibu hamil dan wanita menyusui yang dilarang meminum kopi karena dianggap berbahaya. Tetapi tahukah Anda jika ternyata itu hanya mitos belaka? Kongres America of Obstetricians dan Gynecologists mengatakan jika konsumsi kafein sekitar 200 mg per hari atau setara dengan 2 cangkir kopi masih tergolong dalam zona aman dan tidak membahayakan janin. Sementara bagi ibu menyusui, mengkonsumsi kopi tidak boleh lebih dari 3 cangkir per hari. Lalu, fakta apa lagi mengenai kopi yang ternyata selama ini hanya sebuah mitos? Berikut beberapa fakta dan mitos kopi versi on the spot bersama ABC EXO. Selama ini kita mungkin pernah mendengar jika kopi bisa menyebabkan sakit kepala. Benarkah demikian? Faktanya, menurut farmakolog Universitas Kuno Gatla, ketika terjadi sakit kepala, pembuluh otak memperlebar reseptor rasa sakit. Tekanan darah dan detak jantung meningkat tekanan pada dinding pembuluh darah. Dan saat kita mengkonsumsi kopi, kafein yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah di otak, sehingga mengalirkan darah lebih cepat dan mencegah perluasan rasa sakit. Extraordinary. Jadi, kopi tidak menyebabkan rasa sakit kepala, tetapi justru mengurangi rasa sakit kepala ya. Dalam beberapa hal, kopi diidentikan dengan obesitas. Nyatanya, mengkonsumsi kafein masih dalam batas normal, yakni sekitar 400 mg per hari, tidak akan menyebabkan hipertensi kronis. Kafein memang mampu mendorong peningkatan tekanan darah, namun terjadi dalam jangka pendek dan skalanya kecil, sehingga hal ini diklaim tidak berpengaruh pada kesehatan. Jadi, selama masih dalam batas wajar atau tidak lebih dari 2 cangkir per hari, kopi tidak mempertinggi risiko hipertensi. Bagaimana dengan anggapan kaitan kafein dan kanker payudara? Selama diminum secara tidak berlebihan, meminum kopi tidak akan menyebabkan kanker payudara. Justru mengkonsumsi kopi dapat mencegah penyakit kanker payudara, karena kopi menginduksi protein dalam payudara yang dapat mencegah pertumbuhan barisan sel kanker. Wow, extraordinary. Extraordinary berikutnya adalah kopi tidak mengandung kalori dan lemak. Yang menyebabkan adanya kalori dan lemak sebenarnya adalah bahan lain yang ditambahkan ke dalam kopi seperti gula, susu, ataupun creamer. Perlu diketahui, 2 sendok creamer mengandung 80 kalori dan 4 gram lemak. Sedangkan kopi dengan gula dan susu mengandung 41 kalori dan lemak 0,14 gram. Kafein dalam kopi juga menjadi penekan nafsu makan bagi seseorang yang sedang berdiet. Benarkah kopi menyebabkan kecanduan? Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyimpulkan bahwa kopi tidak membuat ketagihan atau bersifat adiktif. Sejauh ini tidak ada bukti bahwa kafein dapat menimbulkan ketagihan serius layaknya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Kafein dalam kopi yang sering disebut sebagai candu atau menyebabkan ketagihan merupakan senyawa generally recognized as safe oleh US FDA sejak 1958. Salah satu faktor agar tidak menyebabkan kecanduan adalah dengan mengkonsumsi kopi sewajarnya, yakni pada orang dewasa maksimal 2 cangkir per hari.
Mitos ini muncul setelah adanya pendapat beberapa orang yang menjadi lebih bersemangat setelah mengkonsumsi kopi karena kandungan kafein di dalamnya mengandung energi. Selain itu, kafein pada kopi memiliki struktur yang sama dengan adenosin, sebuah molekul yang terdapat pada otak dan bertanggung jawab atas rasa lelah yang dirasakan. Adenosin kemudian mengisi reseptor pada otak dan menurunkan aktivitas otak sehingga akan kelelahan. Semakin banyak adenosin yang bersarang di otak, tubuh pun akan semakin lelah. Dan saat mengkonsumsi kopi, reseptor pada otak yang menjadi tempat bersarangnya adenosin untuk memproduksi rasa lelah digantikan dengan molekul kafein. Alhasil, rasa lelah tersebut hilang karena adenosin tidak bersarang di otak. Ketika efek ini terjadi dalam jangka waktu yang lama atau mengkonsumsi kopi dalam rentang waktu panjang, otak akan memproduksi lebih banyak reseptor untuk kafein. Jadi, ketika melewatkan kebiasaan mengkonsumsi kopi, reseptor tersebut akan kosong dan kembali diisi dengan adenosin yang membuat merasa lelah, lemas, bahkan tak bersemangat seperti saat mengkonsumsi kopi. Hal inilah yang membuat seseorang seperti kecanduan mengkonsumsi kopi. Meski kita sering merasa tidak dapat hidup tanpa kafein, sebenarnya ini bukan merupakan suatu kecanduan ya. Anggapan tentang hubungan konsumsi kopi dengan osteoporosis lagi-lagi ini hanya mitos. Karena faktanya mengkonsumsi kopi tidak menyebabkan osteoporosis. Tulang manusia terkait dengan asupan kalsium, baik tidak hanya pertumbuhan tulang, termasuk persoalan osteoporosis, bergantung pada ketercukupannya kebutuhan kalsium dalam sel. Memang rata-rata kandungan kafein dalam secangkir kopi adalah 80 mg dan melepaskan sekitar 2 hingga 3 mg kalsium. Namun hal ini diklaim tidak mengganggu pertumbuhan tulang. Yang perlu diingat, kekurangan kalsium dan kurang asupan vitamin D adalah penyebab utama dari osteoporosis. Dan mengkonsumsi kopi tidak memiliki resiko menderita osteoporosis. Banyak faktor yang menyebabkan osteoporosis, seperti kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, berat badan yang rendah, tingkat estrogen yang rendah, diet protein tinggi, dan menopause. Seorang spesialis nafas dari Tel Aviv University bersama rekannya mencoba menganalisis bakteri yang memproduksi bau mulut pada air liur responden setelah mengkonsumsi kopi. Berbeda dengan prediksinya, peneliti justru menemukan komponen dalam kopi yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan bau mulut. Komponen yang belum diketahui namanya ini justru menghambat pertumbuhan bakteri penyebab nafas tak sedap di mulut. Wow, extraordinary. Rosenberg kemudian mencoba mengisolasi komponen penghambat bakteri itu untuk diteliti lebih lanjut. Dalam pertemuan di International Society for Brain Odor Research di Jerman, Rosenberg mengatakan bahwa penemuan komponen aktif dari ekstrak kopi ini dapat dijadikan acuan oleh para pelaku industri pencuci mulut, permen mint, dan permen karet untuk mengembangkan produk penghilang bau mulut. Benarkah kopi menyebabkan dehidrasi? Menurut Profesor Kedokteran LSU School of Medicine di New Orleans, Herbert Mansi Jr. MD, tidak ada bukti yang mengatakan jika kafein dalam kopi dapat mengakibatkan tubuh kekurangan cairan. Kafein hanya memberikan efek diuretik sedikit yang membuat lebih sering buang air kecil. Dan pemirsa, telah fakta dan mitos kopi versi on the spot bersama ABC Exo.